Shalom, selamat malam, dan salam sehat. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati bersama dengan keluarga di rumah masing-masing beribadah melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, di waktu Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi kaki kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu saat ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami memahaminya. Baik hamba-Mu yang serba terbatas ini pun sekalian jemaat-Mu yang sementara beribadah bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan ini. Berkatilah ya Tuhan. Mari berfirman karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 9. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberinya judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub,
dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Kudus karena dikuduskan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bayangkan ketika satu pagi yang tidak terduga kita menerima pemberitahuan resmi dari Pak RT kalau Pak Wali akan berkunjung ke rumah kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita akan bertanya kembali ke Pak RT untuk meyakinkan diri bahwa surat pemberitahuan itu benar ditujukan kepada kita. Lalu mulai membersihkan, merapikan rumah. Akan tetapi bisa juga kita akan segera mengupdate status di medsos, di Facebook, di Instagram, lalu mengirim berita ke semua WA grup yang kita miliki untuk memberitahu sebanyak mungkin orang tentang berita yang membanggakan ini. Nah, bagaimana jika kita menyambut kehadiran Allah yang Maha Kudus? Saudara, saat bangsa Israel berkemah di Gurun Sinai, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan kembali menyatakan kehendaknya melalui Musa untuk menjadikan Israel menjadi harta kesayangannya di antara segala bangsa. Sebab dialah yang empunya seluruh bumi. Dan bangsa Israel akan menjadi kerajaan, imam, Tuhan dan bangsa yang kudus. Tetapi Tuhan mengingatkan kembali perintahnya kepada bangsa Israel bahwa hal itu hanya terjadi jika mereka berpegang pada perjanjiannya, berpegang pada perintahnya, berpegang pada firman-Nya. Nah, Musa menyampaikan kehendak Tuhan tersebut kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan datang dalam awan yang tebal supaya dapat didengar oleh bangsa Israel bahwa Tuhan berbicara kepada mereka. Berbicara kepada Musa.
supaya mereka senantiasa percaya kepada Musa. Dan untuk menyambut kehadiran Tuhan inilah bangsa Israel harus menguduskan diri. Mengapa? Sebab kekudusan Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kenajisan manusia. Tidak ada kompromi. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan cara apakah kita merespon kebaikan Tuhan dalam perjalanan keseharian kita? Firman Tuhan, kuduslah kamu karena aku kudus. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat.
Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah dan sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kepadamu bahwa pada saat ini kembali Engkau menghimpunkan kami beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami bersyukur Tuhan, kendati kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi dalam doa dan harapan kami boleh diperjumpakan melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong dan memampukan kami memahami dan mengerti sapaan firman-Mu ini. Sehingga menjalani hidup kami boleh hidup kudus sebagaimana Engkau kudus dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan beri bagi kami. Pada malam ini kami mau berdoa, membawa keberadaan umat-Mu, jemaat-Mu dan siapapun juga yang beribadah bersama dengan kami melalui rehat dan doa malam ini, dimanapun mereka berada. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Kami memohon kepadamu ya Bapa, Engkau hadir bagi mereka, terus menguatkan mereka, memberkati mereka, menopang mereka. Kiranya mereka tetap berada dalam perlindungan kasih dan setia-Mu Tuhan. Akan berbagai-bagai pergumulan yang mereka hadapi di tengah pandemi COVID-19 ini, kami memohon ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, terus menguatkan dan menopang mereka, baik mereka yang bergumul karena kehidupan rumah tangga mereka, relasi antara suami dan istri, relasi antara orang tua dan anak. Kami memohon kepadamu Tuhan, campur tanganlah dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya menunjukkan jalan terbaik dan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Begitu juga Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, campur tanganlah di dalamnya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit, baik mereka yang ada dalam daerah pelayanan Jemaat Elim Balikpapan ini maupun juga di luar dari daerah pelayanan kami yang sekaligus menyaksikan dan beribadah bersama dengan kami malam ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah bagian tubuh yang sakit dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan, minuman dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga, doa-doa kami Tuhan kiranya menguatkan mereka dan iman pengharapan mereka terus kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk para kepala keluarga yang saat ini sementara di lokasi-lokasi pekerjaan. Kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan tetap menjaga keluar masuk mereka, memeliharakan mereka, menjauhkan mereka dari berbagai mara bahaya. Dalam doa dan harapan mereka terus diperjumpakan dengan istri dan anak keluarga mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri mengikuti semester kenaikan kelas. Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, kepintaran bagi mereka. Kiranya proses ini boleh mereka lalui bersama Tuhan dan sukacita boleh menjadi kegembiraan dalam kehidupan mereka ketika mereka boleh melampauinya bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama dengan Ibu Damaris Male, Ibu Novianti Parangan, Meliani Gabriela Tiska Ratu, Mardan Tarukulamba, Ibu Berta Yela, Veronica Tosuli, Elsa Tangkelamba. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh mereka alami dan nikmati hari ini. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari Tuhan sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka. Mampukan mereka menjalani hidup kudus bersama Tuhan, menata tahun baru hidup mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa dan memohon
agar Tuhan tetap memberkati setiap tangan yang menengadah, mulut yang meminta, dimanapun mereka berada di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami menyebut dalam doa kami akan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok dan pemerintah kami di kota Balikpapan tercinta ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam tanggung jawab mereka untuk terus berkarya melayani masyarakat di tengah pandemi ini. Kiranya pada waktu Tuhan semua akan kembali dalam kehidupan yang normal lagi. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu berjalan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mau memberi diri di dalam pelayanan ini. Secara khusus tim ini, ya Allah, berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami bersyukur bagi saudara-saudara kami siapapun mereka yang merasa terberkati lewat program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati mereka juga. Terima kasih untuk kepedulian kasih mereka bagi tim ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Peliharakanlah kami, pimpinlah kami, sertailah kami dalam menjalani hari ini. Sebagaimana hari-hari selanjutnya, kiranya pengasihan Tuhan limpah atas kami semua. Peliharakanlah kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya kami boleh lalui dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya kita semua diberkati, Tuhan memberkati.